selanjutnya yaitu angka 4. Oke ya. Angka 4 ini berhubungan dengan pengetahuan. Bisa pengetahuan sosial maupun pengetahuan yang lain, pengetahuan umum. Yang pertama yaitu berhubungan dengan nama bangsa. Nah, ada 4 ya. Nah, yang pertama ini bercabang. Cabangnya ada 3. Yang pertama nama bangsa, suku bangsa, dan nama bangsa. Nama bahasa. Saya ulangi. Nama bangsa, kemudian suku bangsa, dan bahasa. Nah, misalnya nama bangsa, bangsa Indonesia. Berarti I dari kata Indonesia harus ditulis kapital. Bangsa Indonesia, I-nya kapital. Kemudian suku bangsa. Bisa kita ambil contoh suku Asmat. Ya, berarti A dari kata Asmat harus ditulis kapital. Ya, namanya saja yang harus ditulis kapital. Kemudian bahasa Indonesia. Nah, berarti B-nya tetap kecil ya. Dan I-nya harus kapital. Saya ulangi. Bangsa Indonesia, I-nya ditulis kapital. Suku Asmat, A-nya ditulis kapital. Dan bahasa Indonesia, I-nya harus ditulis kapital. Jelas ya? Oke. Kemudian yang kedua yaitu berhubungan dengan ini masih berhubungan dengan pengetahuan sejarah. Ya, peristiwa sejarah lebih tepatnya. Semua peristiwa sejarah harus ditulis huruf kapital awalnya saja, huruf pertamanya. Misalnya Perang Dunia III. Nah, berarti kata huruf P dari kata perang dan kata huruf D dari kata dunia harus ditulis kapital. Kemudian yang ketiga yaitu berhubungan dengan pengetahuan geografi. Nah, ini pengetahuan sosial ya. Misalnya nama sungai, Sungai Musi. Berarti M-nya kapital. S-nya juga kapital. Kemudian Danau Toba, D-nya kapital, T-nya juga kapital. Kemudian Pulau Komodo, P-nya besar atau kapital, K-nya juga kapital. Nah, jadi khusus untuk yang nama geografi ini, dua kata yang atau jenisnya ini harus ditulis kapital. Misalnya tadi Sungai Musi, S-nya dari kata sungai harus ditulis kapital dan Musi, M-nya ditulis kapital. Kemudian Pulau Lombok, P-nya Pulau Lombok, P dan L-nya kapital. Kemudian Pulau Komodo, P dan K-nya harus kapital. Kemudian Danau Toba, D dan T-nya harus kapital. Jelas ya? Oke. Kemudian yang nomor 4 yaitu berhubungan dengan pengetahuan nama negara. Kemudian nama lembaga, nama badan, nama organisasi, dan nama dokumen. Misalnya Republik Indonesia, nama negara ya. Jadi R dan I-nya harus ditulis kapital. Kemudian nama lembaga yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, MPRRI. Nah, ditulis kapital. Kemudian nama organisasi, Nahdlatul Ulama misalnya. Berarti N dan U-nya harus ditulis kapital. Kemudian nama dokumen. Misalnya yang nama dokumennya itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, ini nama dokumen. Berarti harus ditulis kapital. Misalnya kitab, berarti K-nya harus kapital, undang-undang U-nya harus besar, dan hukum pidana H dan P-nya harus besar. Oke ya, saya ulangi. Yang untuk 4 tadi, 4 selanjutnya ini berhubungan dengan yang pertama yaitu nama bangsa. Nah, ini yang bercabang yang pertama dia.
nama bangsa, kemudian suku bangsa dan bahasa. Kemudian yang kedua yaitu peristiwa sejarah. Yang ketiga berhubungan dengan geografi, nama geografi. Kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu berhubungan dengan nama negara, kemudian lembaga, badan, organisasi, dan dokumen. Nah, ini 4 yang saya maksudkan tadi, berhubungan dengan pengetahuan, bisa sosial, bisa umum. Oke, jelas ya? Nah, kemudian yang terakhir yaitu angka 2. Angka 2 terakhir berhubungan dengan karya tulis. Berhubungan dengan karya tulis. Yang pertama yaitu penulisan nama buku. Nama buku, artikel, makalah, maupun karya tulis yang lain. Nah, ini harus ditulis kapital. Misalnya novel Laskar Pelangi atau buku Laskar Pelangi. Berarti L dan P-nya harus kapital. Kemudian misalnya judul karya tulis, pengaruh lidah buaya dalam ketebalan rambut. Pengaruh lidah buaya terhadap ketebalan rambut. Nah, berarti P, pengaruh, harus kapital. Lidah buaya, L dan B-nya harus kapital. Kemudian terhadap juga kapital. Kemudian ketebalan rambut, K dan R-nya harus kapital. Nah, saya ulangi lagi ya. Untuk yang pertama yaitu berhubungan dengan nama atau jenis karya tulis, nama buku, majalah, artikel, dan karya tulis yang lain. Itu harus tulis kapital. Kemudian yang terakhir yaitu berhubungan dengan nama hari, tanggal, bulan, maupun hari raya atau hari libur yang lain. Misalnya hari Sabtu, S-nya harus kapital. Bulan Juli, berarti J-nya harus kapital. Kemudian nama hari, hari raya, hari lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, itu semuanya harus tulis kapital. Oke, mudah ya? Oke, bagaimana penjelasannya sudah saya berikan tadi? Jelas ya? Oke. Baik, kita ulangi metode yang saya terapkan tadi. Metode yang pertama yaitu angka 2, kemudian 3, 7, 4, dan 2. 2 pertama berhubungan dengan kalimat, 3 berhubungan dengan agama, 7 berhubungan dengan orang, kemudian 4 berhubungan dengan pengetahuan, 2 yang terakhir berhubungan dengan karya tulis. Oke, jika kalian sudah paham, berarti harus dipraktikkan. Kalian latih agar penulisan kalian, terutama dalam ejaan, bisa lebih bagus, kualitasnya bisa lebih bagus. Kemudian bagi yang belum paham, ya, silakan dipahami lagi di video ini, atau silakan tulis di kolom komentar ya, bagian mana yang belum kalian paham. Insya Allah nanti pasti akan saya jawab ya. Oke, paham ya? Baik, penutup dari saya, terima kasih sudah menonton, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk tenaganya. Untuk melihat itu kan butuh tenaga. Oke, semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat walaupun sedikit,
Dan tentunya jika kalian merasakan manfaatnya, harus disampaikan pula kepada sesama atau orang lain agar sama-sama mendapatkan manfaat. Oke, walaupun itu sedikit, walaupun itu cuma sekecil apapun yang kita dapatkan dari sebuah ilmu, wajib kita sampaikan, wajib kita amalkan. Itu sudah menjadi tugas kita sebagai seorang yang memiliki hati yang baik, memiliki niat yang baik agar apa yang kita dapatkan menjadi manfaat, barokah, kebaikan yang bisa kita dapatkan lebih dari yang kita dapatkan dari saat ini. Itu namanya barokah. Oke ya, baik, terima kasih sekali lagi saya sampaikan. Semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.